Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus masjid dan beberapa seksi yang ada di dalamnya, pengurus anak yatim, kematian, yang kebetulan anak yatim ada, dan seterusnya ketua pengawas Panwas Desa Pebenaan, mohon diawasi calegnya. Iya, Dan seterusnya terbang nanti kalau tak diawasi. tokoh-tokoh masyarakat, terutama yang telah mengikuti anak-anaknya yang telah mengikuti khataman Al-Quran pada malam hari ini. Selamat, mudah-mudahan ilmunya berkah dan menjadi doa untuk kita semua setelah berpulang ke rahmatullah. Dan seterusnya penceramah dan alim ulama, ibu-ibu dari seluruh perkumpulan remaja, khusus yang tentu diharap untuk duduk dari caleg-caleg semuanya. Yang hadir ada 2 orang nih. Yang jelas saya pesan untuk caleg, berhati-hati mengambil hati dari masyarakat. Kalau kamu sudah ngambil hatinya, pasti dia menyerahkan suaranya. Kalau hatinya tak terambil, suara tak akan dapat. Itu untuk caleg ya. Mudah-mudahan ada yang duduk dari pembinaan karena ada 5 perempuan semua. Mudah-mudahan itu. Kemudian saya ini sebenarnya joker. Kalau dalam permainan kartu, joker itu dicari karena bisa masuk kemana-mana. Kadang kata sebut joker. Kemudian kalau dalam masa ini, kalau saya ini seperti toge, gado-gado masuk, disok masuk, itu toge. Jadi dalam hal beberapa kebijakan mungkin yang harus kita ambil adalah untuk memajukan kebenaran. Tidak ada rencana lain kecuali untuk kemajuan desa Pebenaan. Apapun kegiatan pada hari tadi, pada pagi hari kan saya kesini adalah tasmi'. Alhamdulillah tasmi' bisa melatih anak-anak kita membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaan kawan-kawannya. Mungkin ini tradisi dari pondok dari Jawa sana, tapi manfaatnya cukup besar karena anak-anak kita yang bisa membaca tartil akan mengadakan baca dan mendengarkan, melatih. Dan biasanya kalau di Jawa orang tua-tua juga ikut dalam kegiatan seperti ini, karena yang membaca dan yang mendengarkan pahalanya sama besarnya. Jadi kalaupun kita tidak pandai mengaji, hadir dalam majelis tasmi' berarti pahala bacaan yang kita dengar pahalanya kita dapat. Nah ini mungkin kalau ini juga bisa membudaya, alhamdulillah. Nah kemudian sudah banyak acara yang kita lakukan selama Maulid. Yang jelas, siapapun yang berangkat dari rumahnya untuk menghadiri majelis ilmu, maka malaikat akan mendoakannya sampai kembali ke rumahnya.
melangkah dari depan, dari pintu rumah sampai ke majelis ilmu, kemudian masuk ke rumah, malaikat mendoakannya. Apa doanya? Untuk kekayaan. Nah itu yang masalah. Kita kan untuk kaya bisa tak doa malaikat tuh. Nah ini yang masalah kita, karena kita cenderung ke harta. Apa doa malaikat adalah, ya Allah, masukkan orang yang pergi ke majelis ilmu pada malam hari ini ke dalam surga dan ampuni dosanya. Amin ya Rabbal. Jadi agak rajin sikit kalau ada majelis ilmu, berangkatlah. Tinggalkan dulu HP. Kalau enggak HP-nya bawa juga. Kata Dasar Latif kan HP itu setan juga. Kata Dasar Latif. Nah kemudian kembali ke pendidikan Al-Quran. Saya berharap kalaupun seandainya mudah-mudahan ada yang duduk dari pembenahan. Amin tak? Amin. Pertama, pembangunan pembenahan yang terkucil. Kita yang dikatakan desa maju karena pendidikannya banyak, ternyata kita adalah desa yang tertinggal dalam kenyataan karena sulit masuk ke pembenahan. Yang mendapat tunjangan guru desa tertinggal adalah seberang, padahal seberang yang ada jalannya. Ini kejanggalan daripada data desa. Kita tertinggal, tapi dalam konsep maju, pendidikan banyak. Maka kalau ada nanti caleg yang duduk, tuh perhatian. Kalau enggak, perhatikan dulu sekarang. Penawaran. Nah, oke. Kemudian tadi beberapa hal kemarin waktu RKP ada yang tanya, kalau tidak salah Pak Majid yang nanya masalah tahfiz. Bukan cemburu, bukan apa, kenapa kata Pak Majid, kenapa tahfiz itu ada di Parekepol, padahal yang banyak anak-anak yang bisa tahfiz di pasar, ya kan? Aduh, jadi bincang-bincang dengan Pak Wali gimana polanya kalau seandainya hal itu dinetralisir, kalau bisa di pembenahan, di pasar. Karena tahfiz ini, menghafal ini anak-anak itu kadang-kadang dipaksa tak bisa. Kadang-kadang hari ini mau, besok tak mau. Hari ini mau pergi tahfiz, ternyata layang-layang ada putus. Dan kejar layang-layang, tak sampai rumah tahfiz. Nah ini yang permasalahan. Nah, jadi kemudian kata Pak Wali tadi bahwa merencanakan untuk pembenahan menjadi tuan rumah MTQ pada 2005 atau 2006. Kata saya kalau mau jadi tuan rumah tidak ada nomor dipegang, sia-sia jadi tuan rumah. Tentu kita harus persiapkan dalam 2 tahun untuk menjadi tuan. Nah kalau sekarang kita mau berangkat MTQ mencari pesertanya mabuk, apalagi menjadi juara. Mabuk lagi dapat juara. Nah ini diharapkan itu harapan kita. Jadi itu Pak Wali juga memikirkan gimana caranya untuk ada rumah tahfiz yang bisa mempersiapkan generasi kita itu untuk MTQ lah dulu. Kemudian apa lagi tadi ya? Ini masalahnya ini yang mewakili ini tidak ada rotan akad pun jadi. Gada-gada Malam gitu lah. sudah rot, anak itu datang. Jadi masalah. Terapas saja. Sedikit agak panjang karena penceramahnya kan orang kita juga. Kalau ada amplopnya tak perlu dibagi 2 enggak. Tapi
saya. Jadi harapan kami itu yang terakhir lah. Harapan kami dorong anak-anak kita itu untuk Al-Quran. Karena sebaik-baik manusia itu atau sebaik-baik kita itu adalah yang belajar dan mengajar, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu yang paling baik. Bukan jadi caleg, bukan. Yang paling baik belajar mengajarkan Al-Quran. Jadi jangan kecewa Bapak Ibu yang tidak bisa jadi caleg. Ajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran. Paling baik. Nah, itu. Pak Haji, alangkah bagusnya kalau calegnya ada dan naik dan bisa menyiapkan takbir. Kalau gitu kita adakan lomba MTQ caleg. Insya Allah. 2025 siap. Oke. Nah, karena yang diuntungkan kalau anak kita pandai belajar, pandai mengaji adalah kita orang tuanya. Bukan orang lain. Nantilah dulu anak kita. Tapi yang diuntungkan kita orang tuanya. Bagaimana kalau seandainya anak kita tidak pandai mengaji, ustaz tidak ada lagi, kita sudah meninggal, siapa yang baca Fatihah? Ya kan? Nah, kalau anak kita pandai mengaji, dia akan bacakan Fatihah kita sendiri. Sementara kalau anak kita tidak pandai mengaji, dipanggilnya Pak Ustaz untuk membacakan Fatihah kalau lebaran. 1 kali, 2 kali setahun. Cukup untuk makan di kuburan. Ya kan Pak? Tidak Bu? Nah, sementara kita yang mati tidak ada lagi bisa berbuat paha. Harta sudah habis dibagi-bagi. Anak tak pandai ngaji. Datang Pak Imam bacakan Al-Fatihah dikasih duit 5.000. Tahun depan Pak Imam tak mau datang lagi. Ya kan? Nah ini yang masalahnya. Jadi yang diuntungkan kita orang tuanya, bukan anak itu sendiri. Ini satu. Jangan berharap bahwa yang diuntungkan anak kita kalau pandai mengaji. Kita dulu. Nah ini. Kemudian yang perlu dipikirkan guru ngajinya. Kalau guru ngajinya pergi kerja kelapa semua, siapa yang mau ngajar? Iya kan? Ini suruh bayar 10.000 utang. Biarlah tak pakai telur waktu maulid, yang penting guru ngajinya bisa bayar. Nah, aku tak mau dipanggil orang ceramah merotok terus. Apalagi kalau sempat Pak Haji dan kepala desa habis itu di waktu. Bakal tak dipanggil lah naik. Oke, itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pembenahan tambah maju dan lebih maju. Amin. Itu yang kita harapkan. Siapapun yang jadi pemimpinnya, kalau kita tidak bersatu, tidak akan ada koreksi dan lain sebagainya, kritik dan lain sebagainya. Itulah yang akan memperbaiki pemikiran Sudah kita. mundur, ada pula Dan alhamdulillah tadi sudah 3 kali pembagian anak yatim, itu suatu prestasi yang bagus. Apapun kekurangannya, apapun yang belum sempurna, itu yang kita perbaiki. Apalagi kalau duitnya masih kurang, kita tambahin. Tolong baju. Ya. Nah itu. Wabillahi P3 taufiq kemarin. wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.